Banyak banget yang nanya dan pengen tahu apa sih isi perjanjian pranikah itu. Beberapa pertanyaannya kayak gini nih. Bro, perjanjian pranikah isi kayak gimana sih? Emangnya bener ya atur pisah harta di perjanjian pranikah? Ada contoh perjanjian pranikahnya gak sih bro? Penasaran sama jawabannya? Yuk kita ulik sama-sama. Eits, tapi sebelumnya, welcome to my YouTube channel. Buat kamu yang baru mampir ke channel ini, perkenalkan nama aku Richard Chi, seorang legal consultant yang siap bantuin kamu untuk menyelesaikan setiap tantangan yang sedang kamu hadapi, termasuk namun tidak terbatas pada aspek hukum dan juga bisnis. Sesuai dengan apa yang aku sebutkan dalam intro video, aku akan ajak teman-teman untuk ngulik lebih lagi apa sih isi perjanjian pranikah supaya kamu makin ada gambaran dan semakin paham. Tapi buat kamu yang belum tahu apa itu perjanjian pranikah dan seberapa pentingnya perjanjian pranikah itu, aku udah buat video sebelumnya yang ini nih. Pastikan kamu nonton video sebelumnya dulu, abis itu baru nonton video ini. Kenapa? Supaya pemahaman kamu semakin lengkap tentang perjanjian pranikah. Oke, buat yang udah nonton, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Aku akan coba menguraikan isi perjanjian pranikah berdasarkan draft yang sering aku pakai. Kita langsung masuk ke isi perjanjian pranikah yang pertama, yaitu mengatur pemisahan harta dan pemisahan hutang piutang. Suami dan istri dapat membuat perjanjian pranikah untuk mengatur pemisahan harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun harta yang didapatkan dari hibah maupun warisan. Selain itu, suami dan istri juga bisa melakukan pemisahan atas hutang yang dibawa ke dalam pernikahan oleh si suami maupun istri, sehingga terhadap hutang tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab si pembawa hutang tersebut ke dalam perkawinan. Jadi kalau misalkan si suami berhutang, maka udah hutang itu tanggung jawab suami aja, istri jangan dibawa-bawa. Atau lebih tepatnya dengan perjanjian pranikah, maka istri terlindungi untuk tidak menanggung hutang si suami ini. Untuk lebih konkretnya lagi, aku akan tampilkan di layar dan teman-teman bisa langsung catat ataupun screenshot sebagai referensi teman-teman. Dalam perjanjian pranikah, tepatnya di pasal pertama, judulnya itu tidak terdapat pencampuran harta kekayaan. Nah, kira-kira isinya seperti ini teman-teman. Kamu bisa pause video ini lalu catat ataupun screenshot. Pasal kedua menguraikan kepemilikan atas harta. Pada pasal ini dipertegas kalau masing-masing suami dan istri akan tetap memiliki harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilangsungkan. Dan yang kedua, setiap harta kekayaan seperti contohnya hibah, wasiat, dan semua hasil pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha sendiri dan atau bekerja akan tetap menjadi milik dari pihak yang mendapatkannya. Nah, clear banget kan tuh, ini dia yang disebut pemisahan harta. Yang ketiga, segala hutang-hutang yang telah ada saat dilangsungkannya pernikahan akan tetap ditanggung dan dibayar sendiri oleh pihak yang membuat atau memperoleh hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka perjanjian pranikah itu memberikan perlindungan bagi yang tidak berhutang ini supaya tidak ikut bertanggung jawab, karena hutangnya itu akan menjadi kewajiban masing-masing. Itulah teman-teman isi dari bagian pertama tentang pemisahan harta dan juga hutang. Sekarang kita lanjut ke isi perjanjian pranikah yang kedua, yaitu suami atau istri berhak untuk mengurus harta kekayaan masing-masing. Pada bagian ini, baik suami maupun istri berhak untuk mengurus harta kekayaan masing-masing tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu baik dari suami maupun dari istri. Apabila si suami ataupun istri pengen nih menikmati harta kekayaan hasil kerja keras dia baik dari usaha maupun kerja, maka pasangan tidak bisa melarang-larang nih karena udah dapat persetujuan lewat perjanjian pranikah ini. Misalnya si suami mau beli mobil, motor, PS5, atau apapun hobi yang dia jalanin, selama dia membelinya menggunakan harta pribadi dia atau harta kekayaan dia, maka si istri nggak bisa larang-larang. Begitu pula sebaliknya, kalau si istri pengen belanja tas branded, maka si suami juga nggak bisa ngelarang. Karena tas branded itu dibeli si istri karena hasil kerja keras dia, jeripaya dia, dan juga harta kekayaannya. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah itu ngebantu kalian, apalagi si suami-suami yang pengen beli PS5 tapi nggak dibolehin bininya. Nah, buatlah perjanjian pranikah sebelum kawin supaya kalian bisa beli apa yang kalian mau. Tapi tips dari aku nih, bijak-bijaklah kalian. Tetap menomorsatukan kepentingan dan keperluan keluarga kamu di atas dari kebutuhan kamu pribadi. Dengan begitu, udahlah pasti perkawinan kalian lancar dan anti ribut-ribut. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara konkretnya seperti apa yang tertulis dalam draft perjanjian pranikah, nih aku tampilin ya. Kalau kita lihat di pasal 3 dan pasal 4, sebenarnya isinya sama, cuman ini hak istri dan hak suami untuk mengurus harta kekayaannya masing-masing. Yang kedua nih, sepanjang diperlukan, baik istri maupun suami dengan ini memberikan persetujuan dan tidak dapat ditarik kembali kepada si istri maupun suami untuk melakukan segala tindak-tindakan guna mengurus harta kekayaan dan menikmati hasil-hasil dari harta kekayaannya. Ini aku bilang bahwa tidak ada batasan bagi si suami maupun istri kalau memang mereka pengen spending atau belanja atau sesuatu, maka diperbolehkan karena adanya klausula ini dalam perjanjian pernikah.
Tapi ingat pesan aku yang tadi, tetap nomor satukan keluarga terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kamu. Contoh pasal 3 dan pasal 4 dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, yang pertama nih contohnya seperti kepemilikan bisnis dan tindakan yang perlu kamu lakukan saat kamu menjalankan bisnis kamu. Yang kedua, misalkan kamu pengen ngajuin fasilitas kredit yang perlu menjaminkan harta kekayaan kamu, tapi kamu enak, nggak perlu minta persetujuan baik dari suami maupun istri, kamu udah bisa langsung menjaminkan harta kekayaan kamu untuk mendapatkan kredit tersebut. Atau yang ketiga, saat kamu ingin menjual harta kekayaan kamu, maka kamu tidak perlu meminta persetujuan dari pasangan kamu. Kok bisa sih? Karena adanya perjanjian pranikah. Sekarang kita masuk ke isi perjanjian pranikah yang ketiga, yaitu ketentuan lainnya. Pada bagian ini, kamu juga bisa ikut mengatur apa yang ingin diperjanjikan dalam perjanjian pranikah kamu. Seperti contohnya nih, kita langsung aja buka yang di pasal 5, judulnya itu biaya-biaya dan ongkos-ongkos. Detailnya seperti apa nih? Seperti ini, lihat deh. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa biaya rumah tangga dan perawatan serta pendidikan anak akan ditanggung suami. Dalam hal suami tidak mampu untuk memikul seluruh biaya dan ongkos, maka suami dan istri wajib bersama-sama memikul biaya dan ongkos sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, pasal 5 ini mempertegas tanggung jawab si suami terhadap keluarga dan juga anak-anaknya. Namun, apabila si suami ternyata tidak sanggup untuk memikul seluruh biaya-biaya maupun ongkos-ongkos yang timbul, maka suami dan istri wajib untuk bersama-sama memikul bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, pasal ke-6 nih, diatur juga mengenai kepemilikan barang-barang bergerak. Maksudnya seperti apa? Nah, yang di alinea pertama menyebutkan bahwa setiap barang-barang bergerak, kecuali barang-barang atas nama yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan, dari hibah wasiat maupun warisan, harus dibuktikan dengan catatan-catatan atau surat-surat yang diperolehnya. Jadi, dalam pasal ini mempertegas bahwa hak masing-masing atas warisan ataupun hibah tersebut adalah milik masing-masing dari dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki. Selanjutnya, pasal yang ke-7 nih, bahkan diatur juga tentang kepemilikan perhiasan dan pakaian. Isinya kayak gimana? Ayo kita baca sama-sama. Perhiasan dan pakaian yang dimiliki oleh suami dan istri pada waktu perkawinan terputus atau meninggalnya salah satu pihak di antara mereka akan dianggap sebagai milik dari masing-masing pihak yang memakai atau untuk siapa pemakaian barang-barang itu diperuntukkan, terkecuali bila mana dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi di sini juga jelas kepemilikan atas perhiasan maupun pakaian juga menjadi hak masing-masing. Dan selain itu, dalam perjanjian pranikah, kamu bersama pasangan bisa sama-sama menentukan nih kira-kira apa lagi yang pengen diatur dan disepakati dalam perjanjian pranikah. Oke teman-teman, dari uraian yang tadi aku udah jelaskan mengenai isi perjanjian pranikah dan juga contoh-contoh yang konkret sehubungan dengan itu, aku harap kamu semakin paham akan pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dan dapat menilai perjanjian pranikah semakin objektif lagi. Tapi kalau kamu masih ada yang mengganjal dan pengen tanya lebih lanjut, feel free to ask, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dan aku akan jawab semua pertanyaan kamu. Dan yang terpenting, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, dan biar nggak ketinggalan update seru lainnya, jangan lupa subscribe dan turn on notification ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!